Pertama-tama tentu kita kembali kepada definisi ya. Definisi cadangan itu ada 3, satu adalah proven reserve, kedua adalah potential reserve, yang ketiga adalah possible reserve. Yang dibilang Pak Menteri bahwa 10 tahun yang akan datang itu akan habis, itu adalah proven reserve yang sudah pasti. Secara umum bagi rakyat dan masyarakat umumnya adalah kita bandingkan misalnya kita punya gudang. Di gudang kita itu ada 10 karung. Ya, setiap tahun kita ambil 1 karung, berarti 10 tahun habis. Betul. Tetapi apakah petani kita tidak menanam padi? Kan setiap tahun menanam padi. Nah, dari menanam padi setiap tahun itulah mungkin kita akan panen lagi dan kita akan isi gudang kita lagi. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi bahwa cadangan itu dinamis sehingga kita bisa mengisi gudang kita lagi sehingga dari dulu juga kita sudah dibilang 10 tahun akan habis, bisa lebih panjang lagi. Nah, kuncinya di sini adalah eksplorasi. Eksplorasi dan eksplorasi dan eksplorasi. Nah, kebetulan cekungan-cekungan kita itu banyak di Indonesia bagian timur, ya seperti disampaikan tadi, itu adalah cadangan yang luar biasa, namun tantangannya juga luar biasa. Dua hal dalam hal menambah cadangan ini, pertama adalah eksplorasi dengan basin yang bagus, ya. Yang kedua adalah investor yang genuine, investor yang besar, investor yang tingkat tinggi. Kalau investor yang hanya tingkat abal-abal dan menengah, saya pikir nggak berani ke Indonesia bagian timur karena itu adalah deep water dan juga ada di daerah-daerah yang mahal sekali konstruksinya. Seperti yang dibilang Pak Menteri ada di Warim, itu cost development-nya luar biasa. Potensinya besar. Nah, hal-hal seperti itulah harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tantangan untuk eksplorasi ke depan juga besar, bahwa ada di Seram, ada di Warim dan sebagainya itu bahkan di Warim itu taman nasional. Jadi diperlukan kerjasama para pihak ya dari Kementerian ISDM dan juga dari KLH dan juga dari Menteri Keuangan dalam hal fiscal term supaya kerjasama ini cantik sinergi sehingga investor balik. Iya. Kalau kita punya barang bagus tapi investor tidak mau eksplorasi, ya tidak akan bisa kita memperpanjang masa cadangan kita. Mhm. Cadangan kita masih besar. Jadi apa yang disampaikan memang betul, tapi angka-angka itu perlu diuji dengan sumur pemboran, dengan seismik dan sebagainya. Kita harus meniru contoh yang di Guyana. 2015 mereka eksplorasi dan 2027 dia sudah come up dengan 1 juta barrel. Dibutuhkan 12 tahun proses eksplorasi dan produksi. Nah, hal seperti itu harus kita contoh dengan fast track project, dengan fiscal term yang menarik, dengan kerjasama para kementerian. Karena visi kita adalah visi satu, visi presiden. Nggak ada visi KLH, visi ISDM, visi Menkeu. Yang ada adalah visi presiden untuk ketahanan nasional. Jadi Oke. mereka harus sinergi. Itulah kira-kira, Mbak. Oke, Pak Hadi, tapi untuk menggait investor yang besar, khususnya yang tingkat tinggi yang Anda katakan, tadi kan juga ternyata sebetulnya negara Indonesia ini bersaing dengan negara-negara luar yang mungkin dikatakan tadi Pak Mosyo memberikan insentif yang lebih menarik begitu Pak. Sejauh ini seperti apa sih Anda melihat iklim investasi di tanah air begitu di tengah banyaknya sebetulnya kontraktor kerjasama asing yang ternyata hengkang? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat bahwa sebetulnya pemerintah sudah melakukan hal yang bagus, termasuk sekarang fiscal term boleh cost recovery, boleh growth split gitu ya. Tetapi suasana competitiveness di luar negeri ini begitu besar sehingga hal-hal yang sudah baik pun harus lebih baik lagi. Terutama dari sisi pajak, ya, dari sisi pajak, dari sisi split harus lebih baik lagi supaya Harus lebih baik ini basin-basin baru seperti bisa apa Pak dieksplorasi. Hadi? Perbaikannya seperti misalnya ini Pak, Mbak, split. Yang dulu biasanya standar itu adalah 15 untuk kontraktor, ya, 85% untuk negara. Lah kalau perlu dibalik 85 ya untuk kontraktor, 15 untuk negara. Karena basin baru itu risikonya sangat tinggi, Mbak. Risikonya sangat tinggi. Tax juga begitu. Yang dulu 44%, kalau perlu cuma 30% atau 25%. Kita harus berpikir strategis bahwa kita ini dalam kondisi krisis sekarang ini ya. Impor kita besar sekali, impor crude kita. Jadi kita harus ada sense of crisis bahwa kita harus benar-benar meyakinkan investor-investor besar untuk masuk kembali ke Indonesia dengan fiscal term yang menarik gitu loh dari sisi tax dan split tadi, Pak. Gitu kira-kira.